Kembali kita diskusi mengenai hasil hitung cepat yang berlangsung sampai sore hari ini. Kalau tadi kita lihat poll tracking, mungkin sekarang kita bisa lihat dari LSI begitu ya? Betul, Mas. Jadi tadi Mas Arya bilangnya kemungkinan besar satu putaran, masih kemungkinan besar. Dari LSI sendiri bagaimana melihat data terkini yang masuk? Apakah memang sudah bisa pastikan bahwa Pilpres satu putaran? Lembaga Survei Indonesia ya? Ya. Data masuk sementara ini 62,65%. Oh, ada situ ya? Ya, ada. Oke. Oh, sudah 63. Saya malah lebih lambat. 63,05%. Ini ada ini. 63 saya belum refresh. Jadi sudah cukup banyak dan kalau kita lihat stabilitas suara, grafik stabilitas suaranya sudah cukup stabil, sempat ada cross sama seperti Mas Arya tadi. Untuk kalau 01 nggak pernah cross, 01 selalu di atas. Kemudian pernah saya lupa di jam-jam ya mungkin jam 2-an tadi sempat Ganjar di nomor 2, lalu Anies nomor 3, tapi kemudian berlanjut ke setelah itu Anies kemudian cross Ganjar lagi di posisi nomor 2 dan itu terus sampai sekarang. Oke. Jadi posisinya sudah stabil, nomor 1 Prabowo, nomor 2 Anies, nomor 3 Muhaimin. Angka 63,05% data masuk, margin of error 0,84. Jadi kalau kita lihat grafik stabilitas suara ini, maka kemungkinan besar perubahannya itu tidak akan terlalu banyak. Oke, dari perubahannya data-data yang tersisa ya. Tapi kita harus tunggu. Tunggu lagi. Bisa sampai di bawah 5%? Perbedaannya. Ya. Perbedaan dengan hasil. Ketika hasilnya nanti sudah 100% masuk datanya? Biasanya nggak akan terlalu banyak berubah lagi. Ya, karena lihat grafik stabilitas suaranya sudah sangat stabil ini. Jadi kalau di sini kan kemungkinan besar ya angka untuk Prabowo Gibran 57,04, Anies 25,76, Ganjar Mahfud 17,20 dengan margin of error di kisaran 0,84. Mas Jayadi, tapi kalau untuk syarat Pilpres satu putaran itu kan harus 50% plus 1, tapi juga sebarannya harus di 20 provinsi dengan minimum suara 20% suara. Nah, bisa tidak quick count ini melihat sebaran suaranya di 20 provinsi itu? Seharusnya bisa, tetapi kita harus sampelnya harus diperbanyak di tiap provinsi yang kecil, yang proporsi jumlah pemilihnya kecil, seperti misalnya Sumatera Barat, ya, Bali, kemudian Gorontalo yang kecil-kecil, Kepri segala macam ya, Bangka Belitung. Tapi sebetulnya kalau kita lihat di sini, umumnya ini dugaan berdasarkan survei-survei sebelumnya. Umumnya Prabowo itu kalau nggak nomor 1, nomor 2 di berbagai provinsi itu. Ya, hampir di seluruh provinsi itu. Kalau misalnya provinsi yang paling sulit Prabowo untuk memperoleh suara cukup banyak adalah di Aceh. Ya, survei terakhir saya lihat itu ada yang menemukan Anies sampai 80%. Atau kurang sedikit. Jadi di situ mungkin dia tidak memperoleh 20%. Tapi di provinsi-provinsi seperti Pulau Jawa, Mas Jayadi? Pulau Jawa minimal 20% pasti dapat. Ya, karena itu di Jawa Barat tuh siapa yang unggul, siapa yang ini. Iya, ini kalau di sini terlihat nih. Untuk di Jawa Barat yang unggul di Jawa Barat itu yang unggul Prabowo. Di Jawa Tengah yang unggul Prabowo. Kemudian Jawa Timur juga. Oh, Jawa Tengah Prabowo? Jawa Tengah plus Jogja. Jadi mungkin faktor Jogjanya. Apakah di Jawa Tengahnya Prabowo yang menang atau enggak itu belum tentu. Jadi kemudian Jawa Timur Prabowo yang unggul. Bali plus Nusa Tenggara itu Prabowo yang unggul. Kalimantan juga Prabowo yang unggul. Jadi kemungkinan besar, meskipun kita belum bisa menyisir satu persatu, kemungkinan besar angka 20%, angka minimal 20% di 50% jumlah provinsi itu kemungkinan akan terpenuhi kemungkinan ya. Tapi tentu nanti kita akan lihat penghitungan yang menarik untuk mencermati 3 wilayah kunci khususnya Jawa Tengah. Itu tadi berapa angkanya, Mas Jayadi? Di sini karena di Yogyakarta itu kecil sekali, jadi kita tambahkan dengan Jogja. Jadi di sini Jogja plus Jawa Tengah itu kalau di quick count ini Prabowo-nya di kisaran 50-an, 53, lalu Aniesnya 15, Ganjar Mahfud 32. Jadi kalaupun di Jawa Tengah kalah, itu berarti kan kemungkinan dia nomor 2. Dan kemungkinan suaranya lebih dari 20% di Jawa Tengah.
Jadi Jawa Jadi Barat, Jawa kandang Tengah. banteng betul-betul tergerus ya. Ya, kalau di survei terakhir itu di survei LSI hampir sama kuat gitu. Prabowo dengan Ya, ini saya compare untuk hasil LSI, survei LSI per, kalau saya tidak salah sampai dengan awal Februari ya, Mas Jayadi, itu Anies 11,2%, kemudian Prabowo di 44,4% dan Ganjar di 35,5%. Kan, hampir sama kan, Ya, betul. jadi begitu. Jadi kalaupun misalnya Prabowo ternyata di menit-menit terakhir kalah lagi karena gerakan dari Ganjar, tim Ganjar yang pemilih Ganjar yang militan, kan tidak mungkin dia di posisi ketiga. Kemungkinan di posisi kedua, ya itu berarti 20%-nya akan terpenuhi kan gitu. Jadi di daerah-daerah seperti itu dia terpenuhi 20%-nya. Itu satu. Lalu melihat jaraknya yang cukup jauh antara nomor satu pemenang potensi ya, antara potensi pemenang satu dengan potensi nomor dua itu kan jaraknya cukup jauh, lebih dari berapa? Hampir 30%. 57 ke 25. Ya, hampir sekitar 30% kan? Oke. Nah, itu kemungkinan ketersebaran suara 02-nya cukup luas, cukup tidak ngumpul di satu atau misalnya hanya ngumpul di Jawa saja. Itu yang jadi kalau dengan mempertimbangkan aspek-aspek itu saya kira dan indikasinya di sini kan ada indikasinya di sebagian besar wilayah Prabowo cenderung unggul meskipun ada beberapa wilayah seperti Sumatera kita gabungkan ya. Jadi kemungkinan yang 20% provinsi itu bisa terpenuhi. 20% minimal 20% minimal suara di minimal susah 50%. Artinya di 20 provinsi. Itu bisa terpenuhi kemungkinan ya. Nah, tentu nanti kita lihat, kita tunggulah hasil resminya. Bisa juga sebetulnya ya tapi nggak tahu itu ya. Karena nggak tahu nih, mungkin secara saya kira bisa tuh kalau setiap lembaga ini digabungkan datanya. Tapi sedikit menanggapi yang kemudian tadi disampaikan, nggak ada teknik statistik yang untuk menggabungkan. yang tadi disampaikan oleh TPN ya, Ketua Umum Partai Hanura, Oso, yang kalau saya tidak salah mendengar begitu sedikit meragukan mengenai hasil quick count yang mungkin sudah muncul begitu di publik. Bahkan dikatakan tenang, sabar, tidak terpancing dengan apa yang dimainkan pihak tertentu. Seakan-akan tadi seperti membuat opini publik begitu ya. Mas Jayadi mungkin mau menanggapi. Iya, pertama kan memang kita quick count itu sekali lagi tadi partisipasi masyarakat. Kita ikut nyumbang kepada proses demokrasi, ya kan? Jadi dan kita juga sadar bahwa hasil resminya nanti nunggu keputusan hasil penghitungan KPU. Ya udah kita tunggu aja, gitu kan? Soal percaya nggak percaya hasil quick count itu sudah ya bukan barang baru, sudah ada sejak tahun 2004 sampai sekarang. Bukan hanya di tingkat nasional, quick count juga ada di tingkat daerah, di pilkada provinsi maupun di pilkada kabupaten kota. Tapi sekali lagi kita semua paham bahwa secara hukum hasil yang diakui adalah hasil dari KPU. Tapi ini jadi informasi awal untuk masyarakat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.